Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman rahimakumullah. Di suatu masa dikisahkan di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini, para sahabat menangis terharu saat mendengarnya, di mana beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah tentang salah satu Nabiullah, yaitu Sam'un al-Ghazi atau Samson, disertai hubungannya dengan asal muasal Lailatul Qadar. Nabi Sam'un al-Ghazi memiliki beberapa nama, yaitu di dalam bahasa Arab beliau disebut dengan Syamshan atau Syam'un, di dalam bahasa Ibrani disebut Simson, dan dalam bahasa Tiberias disebut Simson, dan di dalam Alkitab beliau disebut dengan nama Samson. Nama Sam'un ini sendiri memiliki arti yang berasal dari matahari, sedangkan al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi atau Gaza, Palestina sekarang. Di saat itu Nabi Muhammad SAW terlihat tersenyum sendiri. Lalu beliau ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Diperlihatkan padaku di hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di mana ada seorang nabi yang membawa pedang dan tiada memiliki satu pengikut pun masuk ke dalam surganya Allah, dan dia adalah Sam'un al-Ghazi alaihi salam." Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bagi sahabat beriman yang ingin memelihara kucing bengal yang pastinya ramah dengan kantong sahabat beriman semuanya, di sini admin bantu infokan salah satu breeder terbaik di Sumatera Utara. Semoga bermanfaat dan pastinya breeder tersebut amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang nabi yang bernama Samsun al-Ghazi alaihi salam ini, beliau menjelaskan bahwa nabi tersebut berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi, di mana nabi tersebut berperang melawan bangsa yang menentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sam'un alaihi salam adalah seorang pahlawan yang memiliki rambut yang panjang dan memiliki kemukjizatan, dapat melunakkan besi dan juga dapat merobohkan suatu istana. Nabi Sam'un memiliki senjata seperti pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Ya, sahabat beriman semuanya, perlu digarisbawahi, pedang tersebut bernama liha jamal daripada tulang rahang unta, dan dengan pedang tersebut beliau dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya maka dapat dipastikan akan mengalami kekalahan oleh pedang ajaib tersebut. Dan tidak hanya sampai di situ saja ya sahabat beriman semuanya, bahkan beliau Nabi Sam'un ini ketika dia merasa haus dan lapar, maka dengan perantara pedangnya tersebut Allah memberikan mukjizat makanan serta minuman kepadanya. Dikatakan Nabi Sam'un ini ialah seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tidak terhitung lagi jumlah orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu Nabi Sam'un juga seorang ahli ibadah dan tercatat beliau sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa pula. Beliau juga dikenal seorang pembela agama tauhid
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di saat berperang melawan kaum kafir, dan diketahui pula selama 1000 bulan beliau hanya memiliki tulang dagu unta sebagai pedangnya saja. Nabi Sam'un alaihissalam berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka, di mana ketangguhan serta keperkasaan beliau dipergunakan untuk menentang penguasa kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Sam'un pastilah membuat para musuhnya kewalahan, di mana mereka terus berupaya mencari jalan untuk bisa menundukkannya, hingga akhirnya sang raja pun datang menemui istri Nabi Sam'un, di mana beliau menawarkan akan memberikan perhiasan yang berlimpah serta uang yang banyak apabila ia bersedia melumpuhkannya, di mana istri Nabi Sam'un alaihissalam ini sangat tergiur dengan tawaran tersebut. Menyikapi hal tersebut, maka orang kafir memberikan ide agar dia, istri Sam'un alaihissalam ini, mengikatkan tangan serta kaki Nabi Sam'un di saat beliau tertidur, dan setelah itu baru mereka yang akan membunuhnya. Dan di hari yang telah dijanjikan ternyata sang istri tersebut pun tertidur, lalu beliau menyampaikan kegagalannya tersebut. Dan istri Nabi Sam'un alaihissalam ini berjanji akan melakukannya esok malam. Dan waktu yang telah direncanakan pun tiba. Di saat Nabi Sam'un tertidur, beliau istrinya mengikat tangan serta kakinya menggunakan tali yang sudah ia persiapkan. Selang beberapa waktu pun Nabi Sam'un alaihissalam terbangun karena ingin melaksanakan sholat malam. Namun begitu terbangun beliau, Nabi Sam'un alaihissalam ini terkejut melihat bahwa dirinya telah terikat. Lalu beliau pun bertanya kepada istrinya, "Siapa yang mengikatku begini, wahai istriku?" Lalu istri beliau menjawab, "Aku yang melakukannya, hanya untuk mengujimu saja." Mengetahui hal tersebut, lalu dengan sekali hentak maka putuslah tali tersebut. Dan Nabi Sam'un melanjutkan dengan pergi untuk melaksanakan ibadah pada malam itu. Keesokan harinya, sang istri memberitahukan kepada para kafir tersebut bahwa usahanya tidak berjalan dengan baik. Lantas sang raja tersebut memberikan sebuah rantai yang sangat kuat kepada istrinya. Dan di waktu yang dijanjikan pun tiba, sang istri segera mengikatkan tubuh Nabi Sam'un dengan rantai yang sudah dipersiapkannya. Selang beberapa waktu, Nabi Sam'un terbangun ingin melakukan ibadah malam. Namun begitu dia terbangun, ternyata dirinya sudah dalam keadaan terikat oleh sebuah rantai. Mengetahui hal tersebut, beliau pun kembali bertanya kepada istrinya. Dengan nada sedikit marah beliau berkata, "Siapa yang mengikatku dengan rantai ini? Aku hanya untuk menguji sampai di mana kekuatanmu," ujar istrinya. Lalu dengan kuasa Allah, rantai tersebut pun terlepas dari badan Nabi Sam'un alaihissalam. Betapa terkejutnya istrinya tersebut. Lalu sang istri pun bertanya, "Jika tidak ada satupun yang mampu mengikatmu, lantas apakah yang mampu mengikatmu?" ujar istrinya. Lalu Nabi Sam'un alaihissalam dengan berdiri langsung menjawab, "Wahai istriku, tidak ada satupun di dunia ini yang tidak dapat aku lunakkan, dan ketahuilah bahwa rambutku yang panjang inilah yang menjadi kelemahanku." Seketika itu bergegaslah Nabi Sam'un untuk melaksanakan ibadah malam. Mengetahui hal tersebut, bahwa sang suami hanya mampu diikat oleh bagian tubuhnya, yaitu rambutnya, maka hal tersebut pun menjadi awal pemicu dari apa yang istrinya rencanakan. Karena sahabat beriman semuanya, diketahui bahwa Nabi Sam'un ini memiliki rambut yang sangat panjang, hingga di saat beliau berdiri, rambutnya tersebut bisa sampai ke tanah.
Lalu tibalah hari yang direncanakan istrinya tersebut. Di saat Nabi Sam'un alaihissalam tertidur, sang istri langsung mengambil 8 helai rambut dari Nabi Sam'un alaihissalam, di mana akan dia ikatkan pada tubuh Nabi Sam'un alaihissalam tersebut. Setelah beberapa waktu, terbangunlah Nabi Sam'un alaihissalam, dan kemudian dia mendapati dirinya kembali terikat. Lalu beliau berkata, "Siapakah yang mengikatku kali ini?" "Aku," jawab sang istri, "hanya ingin memastikan kekuatanmu saja," ujar sang istri. Mengetahui hal tersebut, Nabi Sam'un pun berusaha melepaskan diri dari ikatan tersebut. Namun kali ini tubuh Nabi Sam'un tidak berdaya. Dengan melihat kejadian tersebut, bahagianyalah istri Nabi Sam'un ini dikarenakan kali ini usahanya berhasil. Dan saat itu juga Nabi Sam'un dibawa oleh pasukan kerajaan kafir tersebut. Setibanya di istana, beliau Nabi Sam'un alaihissalam ini diikatkan pada tiang utama kerajaan dan dipertontonkan kepada halayak di istana. Dan di saat itulah mereka kemudian memotong kedua telinga, bibir, serta kedua tangan dan kaki Nabi Sam'un alaihissalam. Tidak hanya sampai di situ saja, Nabi Sam'un alaihissalam juga dibutakan kedua matanya, di mana para kafir tersebut berniat membunuh beliau dengan mati secara perlahan-lahan. Diceritakan pula, sang istri yang ada di sana tidak merasakan sedih sedikit pun, justru malah tertawa tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Begitu hebatnya siksaan tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril berbicara dengan Nabi Sam'un alaihissalam. "Hai Sam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka itu." Lalu Nabi Sam'un alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah kepada kekuatan hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka pula dengan kekuatan darimu ya Allah. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah." Lalu doa Nabi Sam'un pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada Nabi Sam'un alaihissalam, yang dimana kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan rambutnya sendiri. Atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Sam'un menggoyangkan tiang istana tersebut hingga tiang istana itu akhirnya jatuh menimpa orang-orang yang ada pada saat itu, termasuk istrinya yang durhaka tersebut, di mana mereka semuanya mati tertimpa reruntuhan dan terkubur di dalamnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menebus semua dosanya itu, di mana Nabi Sam'un menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayatnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bercerita, turunlah malaikat Jibril menurunkan wahyu berupa surat Al-Qadar, di mana malaikat Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan." Ujar malaikat Jibril, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qadar ayat 1-5 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar." Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.